Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke zat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat iradahnya pada pagi hari ini Bapak bisa mengudara ya, bisa membuat video ini untuk kelas 3 ya. Mudah-mudahan dengan bertemunya dengan kalian melihat Bapaknya kita semua bisa mengerti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, terutama kelas 3 ya. Gimana semuanya? Sehat? Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian juga beserta ibunda kalian di rumah masing-masing, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini ya, kita itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika kita keluar pakai maskernya, sesudah dari luar kita cuci tangan ya. Kalau nggak ada misalkan akhirnya ya, tapi insya Allah ada airnya ya, kita pakai hand sanitizer aja ya, kita harus jaga. Kemudian juga anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, Bapak juga, Ibu, keluarga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bertambah, ilmu juga untuk menghantarkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana kegiatan hari ini? Udah sholat duha belum? Belum. Ya silahkan sholat dulu ya. Kalau belum makan, oh udah makan mah ya, alhamdulillah. Jajan, oh nggak tahu jajan mah ya. Ya yang penting kita istilahnya kita tetap happy aja lah ya, supaya kita supaya badan kita tetap kuat ya, karena dengan kita pikirannya sehat, insya Allah ya badan kita juga akan sehat. Anak-anakku, baik kita mulai pelajaran hari ini yaitu dengan materi pelajaran ke-7 yaitu ya hati tentram dengan berperilaku baik. Baik, Bapak akan buka materinya. Nah ini materinya ini ya, mata pelajaran PAI pertemuan yang ketiga kelas 3, hati tentram dengan berperilaku baik. Baik, Bapak akan buka dulu materinya ya. Nah ini materinya ya. Kita buka dulu materinya, ini judulnya. Silakan kalian buka buku kalau punya, halaman 89 ya. Judulnya hati tentram dengan berperilaku baik ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menyuruh kalian untuk mencatat ya, kalau nggak salah ini mencatat pelajaran 7 ini. Nah sekarang Bapak akan menerangkan mengapa orang yang berperilaku baik bisa hidupnya tentram. Coba, ada yang tahu nggak? Yo, ada yang tahu nggak? Betul ya, orang yang berperilaku baik itu akan tentram itu karena mereka itu selalu ya baik aja kepada orang lain, nggak neko-neko ya. Ya, berperilaku baik itu akan menimbulkan apa? Banyak teman.
saudara, bahkan dicintai banyak orang lain, ya. Karena akhlaknya bagus, perilakunya baik, tidak merugikan orang lain, bahkan menguntungkan orang lain. Maka pasti hidupnya akan tentram, nyaman, ya. Walaupun kadang-kala ada kalanya itu ya, nggak sedemikian, ya. Nah, kemudian juga dalam beramal, ketika kita melaksanakan sebuah perbuatan yang baik, itu harus niatnya semata-mata karena Allah, ya, bukan karena makhluk, ya, bukan karena manusia. Karena apabila kita berbuat baik itu bukan karena Gusti Allah, bukan karena Allah, tapi karena manusia, itu rugi, ya, rugi. Nah, dalam misalkan kita sholat, ya, misalkan kita sholat. Nah, kita sholat kan menghadap Gusti Allah. Allahu Akbar. Misalkan sholat duhur, sholat asar, dan sholat lainnya. Kita melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu akan diberikan pahala oleh Allah. Nah, ketika kita sholat, beribadah bukan karena Allah, oleh Allah akan disuruh, silakan ambil pahalanya kepada orang yang kau ingin lihatkan. Dulu kan kamu waktu di dunia begitu, maka merugilah. Kemudian juga kita belajar, kerja kelompok dengan teman. Itu harus apa? Harus ikhlas karena Allah. Kita berbagi, saling berbagi pengalaman dengan teman, berbagi ilmu karena Allah, bukan karena wah kita itu ingin dipuji oleh teman. Nggak boleh itu, rugi itu. Lanjutnya juga ketika kita melihat orang yang tidak mampu, ya, kemudian kita punya, lalu memberikan kepadanya, itu harus karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita membantu orang tua kita dalam bekerja, itu harus semata-mata karena Allah, ya. Nah, perbuatan yang diniatkan karena Allah itu dinamakan dengan ikhlas, ya. Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah untuk memperoleh ridhonya. Bahkan dengan adanya ikhlas ini, amal kita itu akan diterima oleh Allah. Nah, sebelum kita melaksanakan pekerjaan ikhlas karena Allah, awali dulu dengan apa? Dengan niat. Niatnya dengan yang baik. Karena dalam suatu hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, insyarron, apabila jelek, fasyarrun, maka jelek. In khairon, adapun kita niatnya karena Allah baik, ya, maka oleh Allah akan diberikan juga baiknya amal kita itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, yang artinya wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Bayyinah ayat 5, ya. Gitu. Jadi melihat daripada ayat ini, kita itu segala sesuatu itu harus karena Allah, ya. Nah, di sini contoh ada dua gambar, ya. Nah, ada seorang anak yang pertama, kata yang pertama, lihatlah ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Tak usah biar ada orang lain menginjaknya. Ini perbuatan yang jelek, ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang bisa merugikan orang lain, ya, kemudian kita mampu untuk melaksanakannya, kita itu harus melaksanakannya karena Allah Ta'ala, supaya orang lain selamat. Nah, seperti ini. Nah, jadi tujuannya, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Ya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang lain. Ini bagus ini, ya. Nah, coba kalian, ya, mana yang menunjukkan perilaku ikhlas. Gambar mana nih? Gambar 75 atau gambar 76?
Betul ya, gambar 76 itu ikhlas ya. Nah, jadi oleh karena itu kesimpulannya, ketika kita hidup di masyarakat, hidup di sekolah, di madrasah, di pengajian, ketika kita berbuat suatu perbuatan harus sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Nah, bahkan ada lagunya, tapi Bapak nggak hafal ini lagunya ya. Baik kita lagunya ada yang tahu nggak? Ya. Lewat aja dulu ya. Nah ini selanjutnya. Nah sekarang kalian tugas kalian itu silakan tulis halaman ini ya. Halaman berapa ini? Halaman 93 dan 94 ya. Sekali lagi tulis oleh kalian halaman 93 dan 94. Mana yang ini? Nah, insya Allah aku bisa 1 sampai 6. Kemudian yang kedua ayo berlatih 1 sampai 5. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sesudah itu kalau sudah kalian beres, silakan kalian fotokan dan kirimkan ke Bapak. Sekali lagi, tugasnya halaman 93 1 sampai 6 dan 94 ayo berlatih 1 sampai 5. Kalau sudah selesai, fotokan, kirimkan ke WA Bapak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.